Jalan yang pernah dilalui sama teman-teman di Camp Simpang ini sudah tertutup longsor. Sampai di atas itu kita masih harus melewati tebing yang curam. Jadi ada tebing yang cukup curang, kemudian itu jadi memang persediaan makanan kita itu sudah habis. Jadi kita sudah tidak ada bama sama sekali. Yang satu orang itu sudah gemetar. Karena memang kondisi kita saat itu dari sore sampai pagi itu kita sama sekali belum ada makanan yang masuk. Jadi itu kita ada trouble core itu di KM 40 dari NOC Tigi. Nah, waktu itu kita mau melakukan percepatan link up. Harusnya kita cengkor, cuman karena semua core itu bermasalah di KM 40 itu, mau tidak mau kita harus onsite ke sana untuk melakukan perbaikan. Untuk mencapai titik 40 km ini sudah bisa kita menggunakan mobil. Nah, untuk akses mobil itu dari NOC Tigi itu bisa sampai ke KM 40 begitu. Hanya kemarin tim di Tigi itu terkendala di titik 26 km dari NOC Tigi. Itu ada longsoran baru yang menutupi jalan sehingga untuk akses mobil itu sama sekali tidak bisa dilewati begitu. Nah, waktu itu kita teman-teman di Tigi itu sementara progres pembersihan area longsor itu yang menutupi jalan. Jadi itu dikerjakan secara manual, makanya kita masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa membersihkan longsor tersebut. Jadi seharusnya tim yang melakukan restorasi ini dia berasal dari tim yang berada di Tigi, tapi karena terkendala di longsoran itu, akhirnya kita memutuskan untuk tim yang dari Timika yang melakukan restorasi di situ. Saya dari Timika kita berempat, PIC 3 sama ada tenaga lepas harian 1 yang ikut membantu kita dari Timika. Kemudian ada juga PIC yang standby di Camp Simpang, itu ada 2 orang. Totalnya kita PIC ada 5. Kemudian kita disupport oleh pengamanan itu sejumlah 2 personil. Kami dari Timika itu start pukul setengah 6 pagi karena kita harus prepare lagi kan. Jadi dari setengah 5 itu kita sudah prepare sampai pukul setengah 6 pagi itu kita baru mulai jalan. Kita tiba di Camp Simpang itu sudah pukul setengah 7 pagi. Tiba di sini kita bertemu dengan teman-teman PIC di Camp Simpang. Kemudian kita melakukan briefing sejenak untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan progres jalan kaki ini sampai ke Camp 40, di mana saja rutenya yang harus kita lewati, terus apa saja yang harus kita persiapkan seperti bama dan lain-lain. Kemudian kita mulai jalan. Start dari Camp Simpang itu pukul 9 pagi. Sebelumnya dari Camp Simpang itu kita masih bisa menggunakan akses mobil. Nah, dari Camp Simpang itu di titik 70 km kita menggunakan mobil itu sampai di 43 km. Nah, jadi dari 43 km itu kita mulai melakukan jalan kaki. Setelah kita briefing di Camp Simpang, itu teman-teman di Camp Simpang mengatakan bahwa waktu progres di KM 43 itu mereka pernah tersesat dan menemukan jalan baru. Itu jalannya itu di dekat dengan longsoran yang di KM 43. Berembuk, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti jalur yang pernah dilewati sama teman-teman di Camp Simpang itu. Ternyata jalan yang pernah dilalui sama teman-teman di Camp Simpang ini sudah tertutup longsor. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mencari jalan baru, karena kalau misalnya kita kembali lagi ke mengikuti jalur kabel, jalur yang sudah kita pernah dibahas di awal, itu akan memakan waktu lagi. Karena waktu itu kita tiba di Camp
di 43 itu sudah jam 12. Sudah jam 12 siang. Untuk kondisi rute yang kita lewati saat itu, pertama-tama kita melewati area longsoran. Jadi di situ banyak batu-batu besar bekas longsoran yang pernah juga memutus link kita, memutus jalur kabel kita. Nah, kita susuri batu-batu tersebut. Sampai di atas itu kita masih harus melewati tebing yang curam. Jadi ada tebing yang cukup curang, kemudian itu tebingnya itu dia rata. Jadi untuk pijakan kaki itu agak cukup sulit untuk kita bisa lalui. Mau tidak mau kita harus mencari jalan dan harus tembus. Pada akhirnya kita bisa melewati jalur-jalur itu. Jadi melewati curam, terus kita melewati hutan-hutan. Dari pukul setengah 1 siang kita tiba di titik 40 itu sudah jam 5 sore. Di titik 40 itu kita kan punya bama tanam, begitu. Jadi kita berharap di situ ada bama. Jadi persiapan bama yang kita bawa dari Camp Simpang itu sebenarnya tidak terlalu banyak, karena kita pikir ada bama di atas. Sedangkan bama yang kita bawa dari Camp Simpang itu sudah kita pakai di titik 43 tadi. Nah, ketika tiba di atas ternyata bama tanam yang pernah kita tanam itu sudah dibongkar sama orang yang kita tidak kenal. Jadi memang persediaan makanan kita itu sudah habis. Jadi kita sudah tidak ada bama sama sekali. Saat itu kondisi tim karena tadi kita sudah menyusuri jalur yang memang cukup terjal, itu memang sudah memakan energi kita semua. Jadi teman-teman ketika tiba di titik 40 itu sudah pada capek semua, termasuk saya. Jadi kondisinya waktu itu kita sudah capek, kemudian lapar, dehidrasi karena tidak ada air. Ya mau tidak mau kita tetap bertahan karena kita tidak bisa pulang juga. Yang pertama waktunya sudah jam 5 sore. Yang kedua kita sudah tidak sanggup untuk melakukan perjalanan karena lapar. Yang ketiga kita sudah sampai di titik tersebut, kita harus selesaikan progres kita. Kita berembuk kembali dan tim memutuskan untuk kita beristirahat malam ini. Jadi saat itu kita nginap 1 malam di atas Gunung Botak itu di titik 40. Pagi hari kita kumpul kembali, kita melihat kondisi teman-teman apakah memang masih kuat apa tidak. Nah, kita lihat kondisi teman-teman juga masih, walaupun sudah tidak kuat tapi mau tidak mau kita tetap harus lakukan restorasi itu. Jadi di pagi hari juga itu kita memanfaatkan waktu, kita melakukan restorasi. Yang pertama itu kita mencari titik JB terdekat, kemudian kita melakukan pengukuran OTDR. Nah, dari situ kita mendapatkan hasil itu di 500 meter ke arah Tigi, suspeknya berada di situ. Nah, kemudian dengan beberapa TLH dan ditemani oleh pihak pengamanan, kita kemudian kembali turun. Titik suspeknya itu berada di bawah lereng gunung, jadi kita harus melakukan kita harus turun lagi menyusuri lereng gunung itu. Setelah kita turun, kita susuri, kemudian kita dapat suspeknya, kita mulai melakukan restorasi. Sebelumnya karena jadi kita berkomunikasi menggunakan HT. Jadi ada teman-teman yang di puncak gunung ini, di situ kebetulan ada sinyal 4G. Nah, kita manfaatkan sinyal 4G itu untuk berkomunikasi dengan tim di Timika. Jadi saat itu setelah kita dapat suspeknya melalui HT, kita berkomunikasi sama tim di atas, terus tim yang di atas ini berkomunikasi dengan tim Timika untuk melakukan laser off. Jadi setelah laser off itu baru kita mulai progres, kita kupas kabel, setting JB, kemudian kita melakukan restorasi. Setelah kita melakukan penyambungan koraktif, kita menginformasikan lagi kepada tim yang di atas, kemudian tim yang di atas
menginformasikan ke tim di Timika. Kemudian kita melakukan cek link. Dan alhamdulillah pukul 12 siang itu link Tigi Timika akhirnya kembali bisa up. Proses restorasi itu dari jam 6 pagi kita start, itu link up itu pada pukul 12 siang. Kita tanpa makanan, tanpa minuman, kita tetap bertahan untuk berusaha kita menaikkan link up ini. Di puncak gunungnya itu gersang, kemudian di sisi kiri kanan itu sudah jurang. Di situ memang ada pohon-pohon besar, tapi untuk pohon-pohon yang bisa kita jadikan sebagai bahan makanan itu sama sekali tidak ada. Kondisi kita sebenarnya sudah sangat kelelahan. Di situ 2 TLH yang mendampingi kita, yang 1 orang itu sudah gemetar. Karena memang kondisi kita saat itu dari sore sampai pagi itu kita sama sekali belum ada makanan yang masuk. Sebenarnya apa sih yang bikin kita semangat untuk kita harus menaikkan link up ini? Karena memang tim FOP Timika sendiri ya kita punya tanggung jawab untuk segmen Tigi Timika ini. Jadi apapun kondisinya kita harus tetap berusaha untuk menghadirkan konektivitas dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun.